apabila tax lovers melakukan pembetulan SPT dan ternyata hasil perhitungan atau hasil analisa dan pembuktian bahwa ada selisih penghasilan yang menurut DJP yang belum kena pajak, maka tax lovers bisa kena tarif paling tinggi 30%. Hai tax lovers, welcome back with Cici Yeni. Di video kali ini, Cici Yeni akan secara khusus membahas tentang pembetulan SPT dalam konteks promo PPS, periode promo PPS ini. Kenapa? Karena Cici Yeni yakin banyak dari para tax lovers yang memilih atau mempertimbangkan untuk melakukan pembetulan SPT saja daripada ikut PPS dengan pertimbangan PPS itu tarifnya mahal. Seperti itu atau mungkin ada pertimbangan lain. Jadi Cici Yeni merasa perlu untuk menjelaskan kepada para tax lovers apabila memilih ikut pembetulan SPT atau sudah melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang kemarin ketinggalan, itu apa aja yang mesti dipersiapin. Pertama, Cici Yeni mau menjelaskan pembetulan SPT itu boleh dilakukan sepanjang tax lovers belum ada pemeriksaan. Yang kedua, pembetulan SPT itu boleh dilakukan untuk merevisi penghasilan, merevisi harta, dan merevisi hutang. Itu boleh. Dan juga pembetulan SPT itu hasilnya bisa PPh-nya jadi lebih bayar, atau jadi kurang bayar, atau bahkan nihil. Itu juga bisa. Jadi itu dulu konsepnya. Nah, sekarang dalam konteks sekarang masalah kita batasi aja pembicaraan pembetulan SPT sehubungan dengan harta yang belum atau kurang dilaporkan. Di video Cici Yeni yang sebelumnya yang berjudul Pilih Ikut PPS atau Pembetulan Jangan Salah Pilih, Cici Yeni sudah jelas sekali menjelaskan bahwa bedanya itu adalah sumber uangnya. Kalau sumber uangnya sudah bayar pajak, maka itu tax lovers boleh memilih melakukan pembetulan saja. Tetapi apabila sumber uangnya itu belum bayar pajak, maka wajib ikut PPS atas hartanya. Nah, di video kali ini Cici Yeni akan membahas lebih detail khusus untuk yang pembetulan SPT. Pembetulan SPT fokusnya itu berbeda dengan PPS. Berbedanya di mana? Kan sama-sama ada harta yang belum atau kurang dilaporkan. Betul. Tapi pembetulan SPT, DJP akan fokusnya ke penghasilannya. Oke, contoh, tax lovers itu punya tabungan dari tahun 2018 yang belum dilaporkan. Sampai dengan 31 Desember 2020 masih punya tabungannya. Kalau PPS yang dilihat hanya saldo per 31 Desember 2020. Tapi kalau pembetulan, tax lovers harus melakukan pembetulan SPT dari tahun pajak 2018, 2019 terus sepanjang hartanya itu masih dimiliki. Nah, yang harus diperhatikan adalah apa? Penghasilannya untuk tax lovers bisa punya tabungan senilai itu. Contoh, di 2018 saldo tabungannya 50 juta. Saldo akhir per 31 Desember 2018. DJP akan melihat penghasilan tax lovers atau tabungan ini sumbernya dari penghasilan tax lovers yang mana? Yang dari kapan? Bicara penghasilan itu bukan bicara kalau hartanya 50 juta maka penghasilannya 50 juta. Tentunya tidak. Kenapa? Karena di dalamnya ada biaya hidup. Biaya hidup itu sangat terpengaruh dengan gaya hidup, dengan status. Tentunya yang belum kawin dengan yang sudah kawin biaya hidupnya berbeda. Yang punya anak 1, yang punya anak 2, yang punya anak 3 biaya hidupnya berbeda. Yang anak usia sekolah TK dengan yang anaknya usia kuliah tentunya biaya hidupnya juga berbeda. Banyak variabelnya yang harus diperhatikan. Jadi kalau di 2018 bisa punya saldo tabungan 50 juta, maka penghasilannya berapa? Nah, berapanya ini kira-kira berapa Cici Yeni? Tidak tahu, karena itu sangat variabel, sangat variatif. Sama-sama kondisi tax lovers belum menikah pun tidak berarti biaya hidupnya sama. Satu tinggal di ibu kota, satu tinggal di daerah, tentu biaya hidupnya berbeda. Satu pergi kerjanya naik kendaraan umum, satu pergi kerjanya naik kendaraan bermotor, pasti beda. Nah, itu dia. Jadi yang Cici Yeni fokuskan di sini adalah penghasilannya yang akan DJP lihat.
Jadi tolong betul-betul dicermati. Makanya Cici ini selalu tegaskan bahwa betul-betul jujurlah, betul-betul cermat. Jangan hanya fokus dengan, aduh bayar PPS mahal ya. Karena Cici ini sampaikan di sini, apabila tax lovers melakukan pembetulan SPT dan ternyata hasil perhitungan atau hasil analisa dan pembuktian bahwa ada selisih penghasilan yang menurut DJP yang belum kena pajak, maka tax lovers bisa kena tarif paling tinggi 30%. Jadi tolonglah betul-betul cermat. Tax lovers yang memilih melakukan pembetulan SPT atau berencana melakukan pembetulan SPT, Cici ini betul-betul pesan, tolong penghasilan, bukti-bukti penghasilan dan mutasi penghasilannya itu betul-betul dipersiapkan dengan baik, termasuk bukti-bukti bayar pajak atas penghasilan tersebut. Tolong itu betul-betul dipersiapkan. Karena pada pembetulan SPT, DJP bisa dan akan sangat mungkin untuk bertanya tentang penghasilannya, tentang mutasinya. Dan boleh apabila tax lovers mengakuinya itu tabungan, DJP boleh banget minta mutasinya. Jadi ini bukan dalam rangka, kok kita betulin juga malah jadi ribet ya? Tentunya enggak. Kenapa kita harus ngerasa ribet? Karena itu bukti-bukti sehubungan dengan penghasilan dan aset kita. Tentunya kita harus tertib administrasi. Artinya apa? Semua dokumen-dokumen penghasilan, dokumen bayar pajak atas penghasilan tersebut itu harus sudah rapi. Itu betul-betul pesan Cici ini. Apabila itu sudah rapi, baru tax lovers lakukanlah pembetulan SPT-nya. Dan tolong jangan lupa pada saat melakukan pembetulan SPT, penghasilannya itu juga harus dilapor ya. Jangan Cici ini ngomonginnya harta, nggak pernah ngomong penghasilan, tahu-tahu tax lovers penghasilannya nggak dilapor. Penghasilannya itu wajib dilapor. Dan juga di sini Cici ini mau tambahin, tolong tax lovers membedakan antara pajak yang Cici ini bicarakan di sini dengan pajak seperti ini. Contohnya, banyak yang tanya ke Cici ini, saya kan juga waktu jual rumah itu untuk beli mobil kan saya udah bayar pajak jual. Kok masa mesti bayar pajak lagi sih? Ini dua hal yang berbeda loh. Pada saat jual itu bicara pajak jual. Tapi sebelum jual kan berarti punya rumahnya. Waktu beli rumah ini duitnya dari mana? Duitnya udah bayar pajak belum? Nah, terus jangan lagi ada yang ngomong, kan saya tiap tahun bayar PBB. Mobil saya kan tiap tahun bayar pajak. Tolong bedakan. Yang Cici ini bahas di sini adalah pajak penghasilan, bukan pajak bumi dan bangunan, bukan pajak kendaraan bermotor, itu hal yang berbeda. Jadi di sini waktu mau beli aset, itu duitnya udah bayar pajak belum? Oke, jadi poin Cici Yeni di sini adalah buat para tax lovers yang memilih ikut pembetulan SPT atau bahkan sudah melakukan pembetulan SPT, tolong secara dokumen itu betul-betul dipersiapkan dan betul-betul dianalisa apakah wajar penghasilan berbanding dengan tambahan asetnya. Yang belum atau kurang dilaporkan ini, yang saat ini dilaporkan, apakah ini wajar berbanding dengan penghasilannya? Itu saja. Karena balik lagi Cici Yeni selalu menegaskan bahwa Cici Yeni tidak mau ke depannya itu resiko tax lover jadinya makin besar karena kurangnya pemahaman. Jadi bukan cuma sekedar saya cuma dari gaji kok. Jadi ya udah saya pembetulan aja. Tolong betul-betul diperhatikan. So, thank you for watching. Thank you for subscribe. See you all my tax lovers in my next video. Bye-bye.